Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kistoni Permatasari. Insya Allah akan mengasistensi pada mata kuliah akuntansi manajemen untuk persiapan menghadapi ulangan akhir semester Gasal. Soal yang pertama, PT Abadi menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2020 sebesar 3.000 unit. Harga jual sebesar 110.000 unit, biaya variabel 50.000 per unit, laba kontribusi 50.000 per unit. Total biaya tetap 120 juta rupiah. Manajemen merencanakan beberapa simulasi kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, hitung impas dalam unit dan rupiah. Susun anggaran laba rugi dalam kondisi impas. Susun anggaran laba rugi bila perusahaan bisa menjual 3.000 unit produk. Nah, yang pertama, data awal dimasukkan harga jual per unit sebesar 110.000, biaya variabel per unit sebesar 50.000, total biaya tetap 120 juta, impas per unit. Dari total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Hasilnya, impas per unit sama dengan 2.000 unit. Impas dalam bentuk rupiah. Dari impas unit sebesar 2.000 unit dikalikan harga jual 110.000 sama dengan 220 juta rupiah. Selanjutnya menghitung anggaran laba rugi. Menghitung anggaran laba rugi pada kondisi impas. Penjualan sebesar 2.000 dikalikan harga jual sama dengan 220 juta rupiah. Biaya variabel harga impas per unit dikalikan biaya variabel per unit sama dengan 100 juta rupiah. Nah, sekarang berapa laba kontribusi? Dari penjualan dikurangi biaya variabel, hasilnya 120 juta. Nah, total biaya tetapnya tadi kan ini 120 juta dimasukkan, jadi laba bersih pada kondisi impas sama dengan 0. Berarti ini yang disebut bakbu atau tidak rugi dan tidak laba. Selanjutnya menghitung anggaran laba rugi pada anggaran 3.000 unit. Tadi kan diminta, susun anggaran laba rugi bila perusahaan bisa menjual 3.000 unit produk. Nah, penjualan 3.000 unit dikalikan harga jual per unit sama dengan 330 juta rupiah. Selanjutnya menghitung biaya variabel. Biaya variabel 3.000 unit dikalikan biaya variabel per unit tadi ini 50.000 sama dengan 150 juta. Jadi laba kontribusi yang didapat sebesar 180 juta. Total biaya tetap ada 120 juta dimasukkan. Jadi laba bersih pada anggaran 3.000 adalah 60 juta rupiah. Selanjutnya, manajemen merencanakan beberapa kebijakan sebagai berikut. Biaya tetap turun sebesar 10 juta. Biaya tenaga kerja naik sebesar 10.000. Penjualan diharapkan naik sebesar 30 juta. Maka data berubah menjadi total biaya tetap lama itu 120 juta. Terus biaya tetap turun sebesar 10 juta. Jadi total biaya tetap baru sebesar 110 juta. Biaya variabel lama
sama dengan 50.000, biaya tenaga kerja naik sebesar 10.000. Jadi biaya variabel baru, biaya variabel lama, ditambah biaya tenaga kerja naik. Hasilnya 60.000. Anggaran penjualan lama sebesar 300. Kita lihat di soal anggaran lama. Penjualan lama ini ya teman-teman. Anggaran penjualan lama didapat dari nih. $330 juta ditambah omset penjualan naik. Nih, penjualan diharapkan naik sebesar 30 juta. Jadi anggaran penjualan baru sebesar 360 juta. Impas baru dari total biaya tetap baru dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel baru. Jadi impas baru per unit sebesar 2.200 unit. Maka menghitung impas baru dalam bentuk rupiah, 2.200 unit dikalikan harga jual ini per unit 110.000. Jadi impas baru dalam bentuk rupiah sebesar 242 juta. Selanjutnya menghitung anggaran laba rugi pada penjualan 360 juta. Ini ya, anggaran penjualan baru sebesar 360 juta. Jadi kita harus mencari total penjualan dalam unit. Caranya 360 juta ini dimasukkan dulu ke sini. Selanjutnya kita memasukkan harga jual per unit. Nah, untuk mengetahui hasil ini, kita harus membagi anggaran penjualan baru dibagi dengan harga jual per unit. Nah, nanti dihasilkan 3.272,72 unit. Maka dibulatkan menjadi 3.273 unit. Kita masukkan di sini. Lalu ini udah selesai ya. Kita masukkan. Jangan dikalikan lagi terus mengganti hasilnya ini. Tidak perlu, cukup ini dimasukkan. Lanjut ke biaya variabel. Biaya variabel dimasukkan ini 3.273 unit dikalikan biaya variabel baru sebesar 60.000. Jadi biaya variabelnya didapat 196.380.000 rupiah. Setelah itu mencari laba kontribusi. Ini dikurangkan penjualan dikurangkan biaya variabel, hasilnya 163.620.000 rupiah. Total biaya tetap baru sebesar 110 juta dimasukkan. Jadi laba bersih pada anggaran 360 juta adalah 53.620.000 rupiah.
Selanjutnya, biaya tetap naik sebesar 15 juta rupiah. Harga jual turun sebesar 10.000. Biaya bahan baku naik sebesar 10.000. Penjualan diharapkan naik juga sebesar 30%. Nah, data berubah pada kebijakan C ini. Total biaya tetap lama sebesar 120 juta, biaya tetap naik sebesar 15 juta, total biaya tetap baru sama dengan 135 juta. Jika biaya tetap ini naik, maka akan ditambahkan. Jika biaya tetap itu turun, maka ini dikurangkan. Harga jual lama sebesar 110.000. Harga jual turun 10.000, maka dikurangkan. Jadi harga jual baru adalah 100.000. Biaya variabel lama sebesar 50.000 naik menjadi 10.000, jadi biaya variabel baru sebesar 60.000. Impas baru dalam unit adalah total biaya tetap baru dibagi harga jual baru dikurangi biaya variabel baru. Didapat impas baru per unit adalah 3.375 unit. Impas baru dalam rupiah, 3.375 unit dikalikan 100.000 harga jual baru, sama dengan 330.500.000 rupiah. Selanjutnya menghitung anggaran laba rugi pada penjualan 360 juta ditambah penjualan diharapkan naik sebesar 30% dikalikan 360 juta sama dengan 468 juta rupiah. 360 juta didapat dari ini ya, anggaran penjualan baru, teman-teman. Nih. Anggaran laba rugi pada penjualan baru. Pada penjualan baru ya, teman-teman. Maaf tulisannya agak jelek. Ini didapat dari anggaran penjualan baru. Nah, selanjutnya kita menghitung penjualan. Nah, awal mulanya penjualan dalam unit ini tidak diketahui, maka kita perlu mencari dari anggaran laba rugi sebesar 468 juta dibagi harga jual baru. Maka didapat sebesar 4.680 unit. Selanjutnya menghitung biaya variabel. Biaya variabel 4.680 unit dikalikan biaya variabel baru. Hasilnya adalah 280.800.000 rupiah. Maka laba kontribusi didapat sebesar 468 juta dikurangi 280.800.000 rupiah. Hasilnya 187.200.000 rupiah. Total biaya tetap baru sebesar 135 juta. Maka dikurangkan hasilnya menjadi 52.200.000 rupiah. Jadi laba bersih pada kebijakan C adalah 52.200.000 rupiah.
Selanjutnya, pada kebijakan D, gaji tetap bagian penjualan sebesar 10 juta per bulan, diganti dengan upah insentif 10.000 per unit yang terjual. Penjualan diharapkan naik sebesar 20%. Nah, data berubah. Total biaya tetap lama 120 juta. Gaji bagian penjualan 10 juta dikurangkan menjadi total biaya tetap baru sebesar 110 juta rupiah. Gaji variabel lama adalah 50.000. Gaji naik karena mendapatkan upah insentif ini sebesar 10.000, jadi biaya variabelnya adalah 60.000 rupiah. Harga jual per unit 110.000 rupiah. Impas baru per unit dari total biaya tetap baru dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel baru, didapatkan 2.200 unit. Impas baru dalam bentuk rupiah 2.200 unit dikalikan 110.000 rupiah harga jual per unit ini. Maka didapat impas barunya sebesar 242 juta. Sekarang menghitung anggaran laba rugi pada penjualan 360 juta. Ini didapat dari penjualan baru ya. Anggaran penjualan baru. Ini, yang ini. Anggaran penjualan baru. 360 juta. Ditambah penjualan yang diharapkan naik 20% dimasukkan, dikalikan anggaran penjualan baru sama dengan 432 juta. Penjualan, menghitung penjualan itu kita mencari dalam bentuk unitnya dengan cara hasil ini, anggaran laba rugi pada penjualan sebesar 360 juta dibagi dengan harga jual per unit 110.000, didapatkan ini 3.927,27. Maka dibulatkan menjadi 3.928 unit. Selanjutnya dimasukkan, tadi hasilnya pembagian ini dimasukkan. Setelah itu mencari biaya variabel 3.928 unit dikalikan ini 60 ya, bukan 64. 60.000, coba dihitung ulang. 3.928 dikalikan 60.000. Hasilnya 235.680 rupiah benar. Laba kontribusi sebesar dari 432 juta dikurangi 235.680.000. Hasilnya di laba kontribusi ada 196.320.000. Total biaya tetap
tadi ini 110 juta, maka didapat laba bersih pada anggaran 230 juta adalah 86.320.000 rupiah. Jadi keputusan yang dipilih adalah kebijakan D karena memberikan laba paling tinggi, yaitu sebesar 86.320.000 rupiah. Selanjutnya nomor 2, PT X merencanakan mengganti mesin lama dengan mesin baru dengan pertimbangan penghematan biaya. Biaya operasional masih lama per tahun, mesin lama per tahun sebesar 80 juta rupiah, biaya operasional mesin baru per tahun sebesar 30 juta rupiah, harga perolehan mesin lama sebesar 260 juta, sudah pernah didepresiasi sebesar 220 juta, bila dijual mesin lama dihargai 30 juta, harga mesin baru 300 juta, umur 5 tahun tanpa nilai sisa, pajak 25%, metode garis lurus, diminta menghitung laba rugi penjualan mesin lama. Harga pembelian mesin lama sebesar 260 juta, akumulasi depresiasi mesin lama sebanyak 220 juta diperoleh hasil nilai buku mesin lama sebesar 40 juta. Taksiran harga jual mesin lama adalah sebesar 30 juta. Taksiran rugi penjualan mesin lama jadi 10 juta. Menghitung penghematan tunai bersih per tahun akibat dipakainya mesin baru. Penghematan tunai per tahun akibat dipakainya mesin baru. Dari ini, biaya operasional mesin lama per tahun dikurangkan biaya operasional mesin baru per tahun. Jadi, penghematannya sebesar 50 juta. Kenaikan pajak karena penghematan tunai 25%. Nah, apabila kita melakukan efisiensi sebesar 50 juta, maka otomatis pendapatan kita naik dan pajak pun naik, maka kita harus mengalihkan pajak dikalikan dengan penghematan tunai per tahun. Diperoleh 12.500.000, dikurangkan menjadi 37.500.000. Mencari depresiasi mesin baru. Dari harga mesin baru 300 juta dikurangi 0 sama dibagi jangka waktu umur 5 tahun. Maka diperoleh 60 juta. Depresiasi mesin lama sama dengan 40 juta nilai buku mesin lama dibagi 5 tahun. Diperoleh 8 juta. Jadi, kenaikan depresiasi mesin akibat dipakainya mesin baru adalah depresiasi mesin baru 60 juta dikurangi depresiasi mesin lama sebesar 8 juta. Jadi dihasilkan kenaikannya depresiasi menjadi 52 juta rupiah. Penghematan pajak kenaikan naiknya depresiasi mesin baru 25% dikalikan 52 juta sama dengan 13 juta. Penghematan tunai bersih per tahun ditambahkan dengan hasil ini, hasilnya 50.500.000.
Selanjutnya menghitung investasi mula-mula atau awal. Harga beli mesin baru tadi kan 300 juta. Terus harga jual mesin lama 30 juta. Maka diperoleh 270 juta. Penurunan pajak karena rugi penjualan mesin lama. Karena kan mesin lama dihargai 30 juta. Maka penurunan pajak karena rugi penjualan mesin lama adalah sebesar 2.500.000 diperoleh dari 25% kalikan 10 juta. Ini ya taksiran rugi penjualan mesin lama. Karena kan nilai buku mesin lama itu 40 juta, terus dijual menjadi 30 juta, maka rugi 10 juta. Terus dikurangkan menjadi diperoleh pengeluaran tunai bersih untuk membeli mesin baru sebesar 267.500. Selanjutnya menghitung payback period atau PP. Investasi mula-mula dibagi penghematan tunai bersih per tahun dikalikan 1 tahun. 267.500 itu adalah pengeluaran tunai bersih untuk membeli mesin baru dibagi ini penghematan tunai bersih per tahun sebesar 50.500 dikalikan 1 tahun. Jadi hasilnya payback period adalah 5 tahun, 297. Jadi keputusannya karena payback period sebesar ini, sebesar 5,297 tahun, lebih besar umur mesin baru. Mesin baru kan berumur 5 tahun. Nah, maka usulan investasi ditolak. Sebaiknya perusahaan tetap menggunakan mesin lama. Terakhir, rencana investasi 150 juta, umur 10 tahun, nilai sisa 0. Metode depresiasi, metode garis lurus, tarif kembalian investasi 16% per tahun, 16% setahun, dengan menggunakan kriteria penilaian investasi, payback period, dan NPV. Apakah proyek tersebut diterima atau ditolak? Berikut ini tabel taksiran aliran kas masuk bersih atau AKMB selama umur proyek atau selama tahun 1 sampai 10 dan tabel nilai tunai. Nah, kita masukkan AKMB ke sini jumlah diperoleh 100 diperoleh 1.551 ya ini. Terus investasi yang ditutup, caranya mencari ini adalah dari 150 juta kita kurangkan 20 juta. Terus dikurangkan 12 juta. Dikurangkan 15 juta. Iya kan ini 15 juta. Oh iya, dikurangkan 15 juta, dikurangkan 19 juta, dikurangkan 10 juta, dikurangkan 15 juta, dikurangkan 14 juta, dikurangkan 14 juta, dikurangkan 14 juta, terus sisa 13 juta. Maka investasi yang ditutup sebesar 150 juta. Nah, untuk menghitung payback period per tahun 20 juta jumlah dibagi investasi yang ditutup 20 juta. Terus mengulang sampai ke bawah 13 juta dibagi 18 juta. Nah,
Terus di hasilnya ini kan 0,72. Terus di total dari atas sampai bawah diperoleh besaran payback period adalah 9,72 tahun. 9,72 tahun. Umur investasi 10 tahun. Karena payback periodnya sebesar tersebut 9,72 tahun, kurang dari umur investasi yang mana itu 10 tahun, maka usulan investasi layak dan diterima. Nah, menggunakan yang selanjutnya B, menggunakan net present value methods. I sebesar 16% atau tarif kembali investasi adalah I. AKMB dimasukkan semuanya sampai tahun 10. Selanjutnya kita kalikan ini yang tabel sebelah. Kita kalikan 0,862. Terus tahun kedua dikalikan dengan 0,743 sampai ke bawah sampai tahun ke-10. Nah, untuk nilai tunai AKMB kita menggunakan cara AKMB dikalikan ini. Nah, nanti di hasilnya ini. Tadi dikalikan semua kan. Udah setelah itu dijumlah hasilnya 75.215.000 rupiah. Nilai tunai. Jadi rencana investasi ini rencana investasi 150 juta. Di nilai tunai, jumlah nilai tunai dikurangi rencana investasi. Nah, hasilnya minus. Untuk dalam akuntansi, kita bisa menggunakan kurung, itu udah bertanda tandanya ini minus atau rugi. Atau kita bisa menggunakan di sini minus tapi tanpa menggunakan kurung. Nah, itu ya teman-teman. Maka usulan investasi ditolak karena jumlah nilai tunai hanya sebesar 75.215.000 rupiah, kurang dari rencana investasi yang mana itu sebesar 150 juta. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan diberikan kelancaran dalam menghadapi ulangan akhir semester Gasal 2022-2023 dan memperoleh nilai yang sangat baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.